Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mimin akan menceritakan tentang kisah Saudah istri yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Saudah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang taat dan menyenangkan. Saudah binti Jamaah adalah istri kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi setelah istri pertama Rasulullah, yakni Khadijah binti Khuwailid, wafat. Semua istri Rasulullah adalah wanita pilihan yang memiliki keutamaan yang tidak dimiliki wanita pada umumnya. Seperti halnya Ummu Mukminin, Saudah binti Jamaah adalah seorang istri yang taat dan menyenangkan. Saudah binti Jamaah bin Qais bin Abdu Syams bin Abdu Wud al-Amiriyah radhiyallahu anhu. Ibunya adalah Syamusi binti Qais bin Zaid an-Najariyah. Dia termasuk golongan wanita yang agung dan mulia nasabnya, tergolong para wanita yang cerdas akalnya, perawakannya tinggi dan besar, termasuk istri yang menyenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segaran candanya atau kesegaran candanya. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Saudah telah menikah dengan Sakran bin Amir al-Amiri. Mereka berdua masuk Islam dan kemudian berhijrah ke Habasyah bersama dengan rombongan sahabat yang lainnya. Ketika Sakran dan istrinya Saudah tiba di Habasyah, maka Sakran jatuh sakit dan meninggal. Maka jadilah Saudah menjanda. Kemudian datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang Saudah dan diterima oleh Saudah, dan menikah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Saudah pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Saudah adalah tipe seorang istri yang menyenangkan suaminya dengan kesegaran candanya. Sebagaimana dalam kisah yang diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai, bahwasanya Saudah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, tadi malam aku sholat di belakangmu. Ketika ruku, punggungmu menyentuh hidungku dengan keras. Maka aku pegang hidungku karena takut keluar darah. Maka tertawalah Rasulullah SAW. Ibrahim berkata, Saudah biasa membuat tertawa Rasulullah SAW dengan candanya. Ketika Saudah sudah tua, Rasulullah SAW berniat hendak mencerainya. Maka Saudah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau menceraikanku. Bahkan aku masih menghendaki laki-laki, tetapi karena aku ingin dibangkitkan dalam keadaan menjadi istrimu, maka tetapkanlah aku menjadi istrimu dan aku berikan hari giliranku kepada Aisyah." Maka Rasulullah SAW mengabulkan permohonannya dan tetap menjadikan salah seorang istrinya sampai Rasulullah SAW meninggal. Dalam hal itu turunlah ayat Al-Quran. Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyus atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik. Quran Surat An-Nisa ayat 128. Keutamaan-keutamaannya. Aisyah berkata, Saudah meminta izin kepada Rasulullah SAW pada waktu malam Muzdalifah untuk berangkat ke Mina sebelum berdesak-desakannya manusia. Dia adalah perempuan yang berat jika berjalan. Sungguh, kalau saat itu aku meminta izin kepadanya, lebih aku sukai daripada orang yang dilapangkan. Aisyah berkata, aku tidak pernah melihat wanita yang paling aku ingin sekali menjadi dia daripada Saudah binti Jamaah. Ketika dia tua, dia berikan gilirannya dari Rasulullah SAW kepadaku. Di antara keutamaan Saudah adalah ketaatan dan kesetiaannya yang sangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketaatan dan kesetiaannya yang sangat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika haji wada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada istri-istrinya, "Ini adalah saat haji bagi kalian. Kemudian setelah ini hendaknya kalian menahan diri di rumah-rumah kalian." Maka sepeninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Saudah selalu di rumahnya dan tidak berangkat haji lagi sampai dia meninggal. Suatu saat
Sa'ad bin Waqqas dan Abad bin Jamaah, saudara laki-laki Saudah, berebut seorang anak di hadapan Rasulullah SAW. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah anak saudaraku Utbah bin Abi Waqqas yang telah diserahkan kepadaku semasa hidupnya. Lihatlah kemiripannya dengannya." Ab bin Jamaah berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah saudaraku karena dilahirkan di ranjang bapakku dari budak perempuannya." Maka Rasulullah SAW melihat anak tersebut dan merasakan kemiripannya yang sangat dengan Utbah bin Abi Waqqas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dia adalah milikmu wahai Abad, anak adalah bagi pemilik ranjang, dan yang berzina terhalang darinya, dan berhijablah engkau darinya wahai Saudah." Aisyah berkata, "Maka anak itu tidak pernah melihat Saudah sesudah itu." Aisyah berkata, "Sesudah turun ayat hijab, keluarlah Saudah di waktu malam untuk menunaikan hajatnya. Dia adalah wanita yang perawakannya tinggi besar sehingga mudah sekali dibedakan dari wanita yang lainnya. Saat itu Umar melihatnya dan berkata, 'Wahai Saudah, demi Allah, kami tetap bisa mengenalimu. Maka lihatlah bagaimana engkau keluar.' Maka Saudah segera kembali dan menuju kepada Rasulullah yang waktu itu di rumah Aisyah. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang makan malam. Di tangannya ada sepotong daging. Maka masuklah Saudah kepadanya seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku keluar untuk sebagai keperluanku dalam keadaan berhijab, tetapi Umar mengatakan ini dan itu.' Maka saat itu turunlah wahyu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian para wanita untuk keluar menunaikan hajatmu.' Saudah terkenal juga dengan kezuhudannya ketika Umar mengirim kepadanya satu wadah berisi dirham. Ketika sampai kepadanya, maka dibagikannya. Peran Saudah dalam menyebarkan sunnah Rasulullah SAW. Saudah termasuk deretan istri-istri Rasulullah SAW yang menghafal dan menyampaikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh para imam yang terkemuka seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abu Dawud, dan Nasai. Saudah meninggal di akhir khalifahan Umar di Madinah tahun 54 Hijriah. Sebelum dia meninggal, dia mewasiatkan rumahnya kepada Aisyah. Semoga Allah meridhoinya dan membalasnya dengan kebaikan yang melimpah. Saudah binti Jamaah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi SAW sepeninggalan Khadijah radhiyallahu anhu, dan hidup bersama Nabi SAW selama 3 tahun hingga beliau berumah tangga bersama Aisyah radhiyallahu anhu. Ketika itu Saudah adalah seorang janda dari Sakran bin Amr yang juga turut masuk Islam dan membaiat Rasulullah. Setelah suami sudah meninggal, Khawlah binti Hakim datang kepada Rasulullah dan menanyakan kepada beliau apakah beliau bersedia menikah dengan Saudah, dan beliau pun bersedia. Khawlah pun meminang Saudah untuk Rasulullah dan disambut oleh ayah dari Saudah. Selanjutnya Rasulullah pun datang dan menikahi Saudah. Dari Ibnu Abbas diceritakan bahwa ketika Rasulullah meminang Saudah, Saudah telah memiliki 5 atau 6 anak yang masih kecil. Saudah meminta Rasulullah agar dapat mendampingi Rasulullah. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Saudah terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anhu di Makkah, Rasulullah pun kemudian mengajak Saudah untuk berhijrah ke Madinah. Ketika bersama Saudah, turunlah ayat tentang berhijab karena istri-istri Rasulullah keluar pada malam hari menuju dataran tinggi di bukit-bukit. Saudah merupakan istri dari Rasulullah yang dikenal sebagai orang yang suka bersedekah. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab mengirimkan sekarung dirham kepada Saudah bertanya, "Apa ini?" Mereka berkata, "Dirham yang banyak." Kemudian Saudah berkata, "Dalam kantung seperti setandang kurma, wahai Jariyah, yakinkanlah diriku." Saudah pun membagi-bagikan dirham tersebut. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dalam riwayat hadis riwayat Syaikhain dan Nasai,
bahwa sebagian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang paling cepat menyusulmu?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Yang terpanjang tangannya di antara kalian." Kemudian mereka mengambil tongkat untuk mengukur tangan mereka. Ternyata Saudah adalah orang yang terpanjang tangannya di antara mereka. Kemudian kami mengetahui bahwa maksud dari panjang tangannya adalah suka sedekah. Saudah memang suka memberi sedekah dan dia yang paling cepat menyusul Rasulullah di antara kami. Selain itu, Saudah memiliki akhlak yang terpuji. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, "Tiada seorang pun yang lebih aku kagumi tentang perilakunya selain Saudah binti Jamaah yang sungguh hebat." Setelah Aisyah radhiyallahu anhu datang, Saudah mengetahui kedudukan Aisyah di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan penuh kerelaan ia berikan harinya kepada Aisyah. Semasa hidupnya, Saudah meriwayatkan sekitar 5 hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa sahabat turut meriwayatkan darinya seperti Abdullah bin Abbas, Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Jarrah al-Ansari, Abu Daud dan Nasai juga menggunakan periwayatan darinya. Saudah wafat di Madinah pada bulan Syawal tahun 54 pada masa kekhalifahan Muawiyah. Ketika mendengar Saudah meninggal dunia, Ibnu Abbas bersujud. Rasulullah SAW berkata, "Bila kau melihat suatu ayat maka bersujudlah kalian, dan ayat yang paling agung daripada emas adalah para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam," kata Ibnu Abbas. Masya Allah, betapa mulia dan terpujinya Saudah. Ia telah mencontohkan bagaimana ridhonya saat hidup bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, gemar bersedekah, dan hatinya senantiasa dipenuhi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam memuliakan wanita laksana raja yang menerima ratu, ibu yang menyayangi domba, dan Tuhan yang melawan hambanya. Wanita muslimah yang baik akhlaknya dan bijak membawanya laksana mutiara di langit ketujuh. Tak sembarang orang bisa melihat dan menyentuhnya. Wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya, baik pula negara itu. Tetapi jika jelek wanitanya, maka jelek juga negara itu. Nabi Muhammad SAW. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang solehah. Nabi Muhammad SAW dari hadis riwayat Muslim. Pria mengimpikan wanita sempurna, wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain. Jika seorang istri mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menaati suaminya, niscaya akan dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Hadis riwayat Ahmad. Setiap ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya. Wanita muslimah adalah berliannya Islam. Tak ada seorang pun yang akan mengungkapkan berlian mereka kepada orang asing. Wanita muslimah menggunakan mulutnya untuk mengatakan kebenaran, suaranya untuk kebaikan, telinganya untuk welas asih, dan hatinya untuk mencintai mereka yang tidak menyukainya. Jadilah muslimah yang memiliki 2 kecantikan, cantik luar yang dilindungi hijab syar'i, cantik dalam yang dihiasi akhlak terpuji. Wanita muslimah yang baik akhlaknya dan bijak membawanya laksana mutiara di langit ketujuh. Tak sembarang orang bisa melihat dan menyentuhnya. Wanita harusnya tidak seperti bulan yang setiap orang bisa melihatnya tanpa tertutupi apapun. Tapi wanita seharusnya menjadi seperti matahari yang membuat mata tertunduk sebelum melihatnya. Allah menjadikanmu seorang muslimah karena Ia ingin melihatmu di surga. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu pantas untuk itu. Islam memerlukan wanita dengan hormat dan bermartabat, maka jangan mau menerima apapun yang lebih rendah dari itu. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran, jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi. Hijab
tak sekadar pelindung bagi wanita, melainkan menggambarkan seberapa besar kekuatan dan keindahannya. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas, dan bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakit. Mengapa wanita muslimah harus memakai hijab? Karena kecantikan mereka adalah untuk pria suami mereka, bukan untuk semua orang. Orang yang kuat bukanlah dia yang tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah di tengah godaan. Wahai saudaraku, suatu hari nanti tubuhmu akan ditutupi kain dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jangan biarkan harimu terakhirmu di bumi menjadi hari pertamamu memiliki hijab. Hijab bukan hanya tentang apa yang kamu kenakan, tapi juga tentang sikap dan ucapan. Seorang pria yang akan membimbing Anda kepada Allah dan bukan ke jalan penuh dosa selalu layak ditaati kehadirannya. Mencintai dengan sungguh-sungguh memberikan kebahagiaan di hati kita. Mencintai karena Allah, kita mendapat nilai ibadah dan kebahagiaan yang lebih. Wanita itu sama seperti bunga, mereka harus diperlakukan dengan lembut, baik, dan penuh kasih sayang. Ali bin Abi Thalib. Demikian kisah Saudah istri Rasulullah. Semoga bisa menambah pengetahuan kita. Dari Mimin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.